Bani Israel akhirnya tiba di Kan'an, setelah berselang sehari dengan Lawi. Mereka langsung akan berniat menemui Nabi Yakub yang ada di gubuk, namun saat Yakub muncul, ia enggan untuk menyapa anak-anaknya, dan langsung pergi menuju rumahnya lalu meninggalkan gubuk derita yang selama ini ia tinggali. Ternyata Yakub selain senang mengetahui kabar Yusuf, dia juga sedih karena mengingat masa lalu yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Malam harinya, dia menceramahi semua Bani Israel kecuali Benyamin. Yakub mengatakan, jika sudah berapa kali ia menyuruh agar anak-anaknya segera mengakui perbuatan mereka, serta bertaubat kepada Allah. Namun mereka tidak menghiraukan sama sekali, sampai menyiksanya selama 40 tahun. Mereka berdalih, jika mereka mengaku saat itu, Yakub akan langsung mengutuk mereka dan juga akan dipermalukan oleh warga Kan'an yang lain. Namun Yakub mengatakan, jika Allah tahu segala perbuatan mereka, dan kenapa mereka tetap tidak bertaubat kepadanya. Yakub juga menunjukkan baju Yusuf yang berlumuran darah kepada Bani Israel, dan mengatakan jika dia menyimpannya untuk hari seperti ini, hari ketika kebenaran terungkap. Yahuda lalu mengatakan, jika Yusuf sudah memaafkan mereka, dan berharap agar Yakub juga mau memaafkan mereka semua. Namun Yakub mengatakan, jika mereka sudah menyiksanya selama 40 tahun, dan menyuruh untuk melatih maafnya sampai dia mau memaafkan semuanya. Kemudian Benyamin datang dan menjadi perantara kakak-kakaknya, untuk meminta maaf kepada Yakub. Benyamin juga mengatakan, jika ayahnya dulu sering berkata, jika kesalahan kakak-kakaknya akibat dari tipu daya Saitan. Yakub mengungkapkan, apakah menjadi mainan setan adalah dosa kecil, apalagi mereka adalah keturunan para nabi. Yakub lalu menyuruh agar Bani Israel segera pergi, dan datang lagi di lain waktu. Lalu Yakub mengungkapkan pada Benyamin, andai saja kakak-kakaknya mengatakan hal yang sebenarnya sejak dulu, pasti duka Yakub sudah berakhir sejak lama. Yakub juga tidak memberikan maaf mereka dengan mudah, karena mereka pasti tidak akan menghargai maafnya yang diberikan secara mudah. Mereka harus benar-benar bertaubat terlebih dahulu, dan menyesali perbuatannya selama ini. Setelah itu Benyamin juga mengatakan kepada Yakub, jika semua Bani Israel ditunggu oleh Yusuf di Mesir, dan telah disiapkan tempat tinggal untuk mereka semua di sana. Yakub pun sangat berbahagia mendengar kabar itu, dan menyuruh mereka semua segera menyiapkan semua barang-barang, dan pergi keesokan harinya. Esok harinya, Yakub berpamitan kepada warga Kan'an, dan segera menuju Mesir bersama semua keluarganya. Ketika sedang beristirahat dan semua pada tidur, Yakub berdoa kepada Allah, dan meminta maaf atas semua perbuatan dari anak-anaknya itu. Yakub pun juga sudah memaafkan semua kesalahan mereka. Yakub juga meminta, agar Allah menerima taubat anak-anaknya yang sudah menyesali semua perbuatan mereka. Seketika itu pula, semua Bani Israel terbangun dan berkumpul di belakang Yakub, sambil menangisi semua kesalahan mereka. Yakub lalu mengatakan, bagaimana mungkin seorang ayah tak mau memaafkan anak-anaknya? Sejak awal dia sudah ingin memintakan ampun bagi mereka, namun dia takut jika Allah tidak menerima syafaatnya, lantaran besarnya dosa mereka semua. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Mesir. Hingga akhirnya, mereka sampai di perbatasan negeri Mesir. Para penjaga pun menyambut mereka, dan segera melaporkan kedatangan mereka kepada Yuzarsif yang berada di istana. Yuzarsif yang mengetahui kabar gembira itu langsung berbahagia, dan Akhnatun ikut bahagia atas datangnya Nabi Yakub ke Mesir. Sang ratu juga mengungkapkan, semoga kedatangan Nabi Yakub membuat masa paceklik di Mesir akan berakhir. Yuzarsif langsung pergi untuk menyambut Yakub dan semua keluarganya di pintu masuk kota Tebs. Sementara itu, Akhnatun memerintahkan Hutamhuf untuk mengabari semua warga Mesir, dan menghiasi kota serta menyambut kehadiran Yakub dan Bani Israel. Seluruh warga Mesir pun langsung membicarakan hal itu, dan menganggap bahwa semua keluarga Yuzarsif adalah kerabat mereka juga. Karena Yuzarsif adalah orang yang telah berjasa besar bagi mereka semua dan warga Mesir. Mereka pun tak sabar untuk menyambut kehadiran seluruh keluarga Yuzarsif yang telah berpisah selama 40 tahun. Setelah rombongan hampir sampai pintu masuk kota, Rudamun menyuruh agar Nabi Yakub menunggu Yusuf di atas bukit, agar terlihat jelas. Semua keluarga sangat tidak sabar melihat sosok Yusuf yang sudah berpisah selama 40 tahun lebih.
Begitu juga dengan Yakub, yang terus menanyakan kepada Lawi keberadaan Yusufnya. Ketika Yusuf datang, dia dan Yakub langsung turun dari tunggangan mereka, sambil berlari ke arah yang sama. Itu ayah ini, Yusuf dia Basri. Pada akhirnya Yusuf kembali bertemu dengan ayahnya, setelah puluhan tahun berpisah dengannya. Semua keluarga merasa sangat bahagia, bahkan Zulaikha juga mengungkapkan, jika para malaikat pun akan menangis melihat kejadian ini. Setelah itu mereka semua pun dibawa oleh Yusuf menuju istana, dan Akhnatun yang sudah menyambutnya di sana. Sesampainya di sana, Akhnatun pun langsung menyambut baik kedatangan Yakub, beserta keluarga lainnya. Setelah itu tiba-tiba Yusuf mendapatkan wahyu, dan meminta izin untuk keluar sebentar kepada Yakub. Sembari menunggu Yusuf, Akhnatun memperkenalkan Asenat istri Yusuf, dan juga anak-anaknya kepada Nabi Yakub. Yakub dan istrinya pun sangat berbahagia, mengetahui jika mereka mempunyai cucu dari Yusuf. Akhnatun juga memperkenalkan Zulaikha, istri kedua Yusuf yang juga menanti Yusuf selama bertahun-tahun. Yakub pun mengatakan, jika Zulaikha merasakan derita perpisahan seperti dirinya bertahun-tahun. Zulaikha menjawab, jika manisnya pertemuan, telah melenyapkan pahitnya perpisahan itu. Tak lama Yusuf pun datang memakai baju kebesaran nabinya, untuk menunjukkan bahwa mimpinya saat dulu akan segera terwujud. Jika 11 bintang serta bulan dan matahari akan bersujud di hadapannya. Yakub pun langsung mengatakan kepada Bani Israel, jika mimpi Yusuf pasti akan terwujud, dan hari inilah yang dijanjikan oleh Allah, jika mereka semua bersujud di hadapan Yusuf. Yakub lalu mengatakan kepada Yusuf, jika takwil mimpinya sudah terjadi, dan Yusuf pun melihatnya secara langsung takwil mimpinya semasa kecil. Kemudian Yusuf mengatakan kepada Bani Israel, jika semua ini adalah karunia Allah kepadanya. Kemudian datalah kakek-kakek yang memberikan pesan, jika nantinya setelah Nabi Muhammad datang, umat manusia akan makmur dan terbebas dari kezaliman seperti rakyat Mesir. Dia juga mengatakan, jika setelah Nabi terakhir datang, Sang Juru Selamat juga akan datang, dan di saat itu dunia hanya akan ada satu pemerintahan. Yusuf pun meminta, agar menyampaikan salamnya itu kepada mereka semua. Di saat terakhir, Yahuda masih kembali dipermainkan oleh Saitan, dan bertanya kepada Sam'un. Siapakah yang akan menentukan masa depan Bani Israel, dirinya atau Yusuf? Sam'un pun menjawab, Yusuflah yang akan menentukan masa depan Bani Israel. Namun Yahuda mengatakan, jika sejarah manusia akan mencatat, kelak Bani Israel akan dipanggil Yahudi bukan Yusufi. Dan di hari ini memang benar, Bani Israel yang biasa disebut dengan bangsa Yahudi, seperti apa yang dikatakan oleh Yahuda. Dan akhirnya alhamdulillah film pun selesai. Semoga kisah film ini menjadi renungan untuk kita semua, agar kita selalu mengambil pelajaran dari kisah-kisah terbaik yang diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran.